Baik, nomor satu, silakan. Perempuan G1, P0A0, masa usia gestation 38 minggu. TFU, no, ada TFU, no. Silakan hitung TFU dulu. Hitung TFU gimana? Sama nggak bulannya? Jangan suka beda. TFU-nya berarti kita masuknya ke minggu nih. Berarti 33 kali 8 bagi 7 ya. Bagi 7. Dapatnya berapa teman-teman? Dapatnya berapa? 33 kali 8 dari mana? 33 itu TFU-nya sudah dijelasin. 8/7 adalah rumus ya. Jadi 33 kali 8/7. 33 kali 8 bagi 7. 37. Ah, benar 37,7 ya. Benar. Itu main benar. Kemudian kepala masuk PAP. Kalau masuk PAP berarti ngitung berat badannya gimana tadi kemarin tadi rumusnya sudah masuk gimana kurangi 11 tambah 11. Masih ingat? Masih ingatkah? Kemudian kontraksi 2 kali setiap 10 menit dan lamanya 20 detik. Hasil pemeriksaan PT temukan elastis tulang panggul tidak menonjol permukaan serviks 2. Ketebalan belum pecah. Pembukaan serviks 2 berarti pembukanya 2. Ini primipara. Primipara nih. Primipara berarti ini kalau pembukaan satu, pembukaan dua itu pastinya pasti apa nih? Pasti laten, pasti apa, pasti apa. Itu pembukaan. Pasti ada yang ingat. Materinya tadi sudah dikasihkan ya. Materinya tadi sudah dikasihkan. Tinggal dibaca sebaik-baiknya. Pasti apa tuh? Laten ya. Laten. Untung ada bidan. Ada bidan. Laten. Apa intervensi pada kasus tersebut? Nah, pasien posisi tidur terentang. Gak mungkin ya. Berikan supportive care. Anjurkan ibu untuk istirahat. Kemudian anjurkan ibu untuk mengedan. Belum lakukan amniotomi. Bukan baru dua loh. Bukan terlentang tapi minggir ya. Miring. Miring sim. Silakan jawabannya apa teman-teman? Jawabannya apa nomor satu? Berarti berikan dukungan. Dukungan saja. Kuatin sportifnya. Kuatin ke psikologinya. Gitu ya. Kemudian nomor dua. Apa tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Masih ini pun pembukaan samping 10. Ini lihat nih ada 10 belum pecah. Berarti apa yang kita lakukan? Lengkap, anjurkan. Ini nih, tidak pernah bagian kecil janin. Tahu nomor, ayo nomor dua. Pembukaan sudah lengkap tuh diapain? Pembukaannya nih. Pembukaannya diapain? Ya, udah lengkap nih. Berarti ngedan ya. Anjurkan untuk ngedan. Tuh, tuh. Mana? Tak biruin. Kemudian nomor tiga. G4. Oh, abortusnya 3. Usia gestasi 3 minggu. Datang puskesmas. Nyeri perut tembus ke belakang. Keluaran dia show ya. Show. Disertai darah enggak? Ini enggak dijelasin ya.
Lendir dan oh ya ada show ya, ada darah. Nah, TFU tiga punggung kiri. Apa diagnosis perawatannya? Kontraksi kepala masuk PAP, kemudian 5 cm. Wah, nyeri ya. Apa ini jadinya? Ujung kecil depan dan rambut kecil. Sering bertanya pada perawat tentang jamin kondisinya kemajuan persalinan. Berarti apa? Hodge-nya Hodge 3 udah turun tuh. Ban serpik udah 5. Tapi gua belum pecah. Harusnya cemas sih, bukan bukan takut sih. Kalau ini karena kurang pengetahuan aja. Cemas karena kurang pengetahuan. Jadi yang mana ya yang cocok ya? Kira-kira yang mana nih nomor 3? Yuk, berpikir semua berpikir. Semua berpikir. Lebih cenderung ke E sih, walaupun belum ada yang tepat semuanya, tapi lebih cenderung ke E. Banyak bertanya kuncinya ya. Oke, nomor 4. Nomor 4. Ayo. Gestasi 40. Apakah yang segera dilakukan oleh perawat? Ibu ingin ngedam, menonjol, buat terbuka anus terbuka. Lengkap. Wah, kalau lengkap. Kemudian tanpa kepala di Hodge 4. Perawat memimpin persalinan dan kepala akhir tampak di puapa. Berarti apa yang harus dilakukan? Kepala ya. Berarti ini kepalanya sudah tampak nih. Usap muka dan mulut dengan kasya. Usap ya, usap dulu. Berempat diusap dulu. Usap, bukan diusap karena ada setan ya. Diusap dulu. Ya, untuk membersihkan ya. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 5. Aduh, ini kecil ini. Nomor 5 nih. Yo, dihitung. Nomor 5. Ini multipara. Multipara 1/2 jam ya. Multipara datang 213. Nyeri. Kemudian kontraksi sekian. PT temukan elastis 5 cm. Kalau 1 sentinya itu 1/2 jaman ya multipara. Ini jam 13. Untuk berapa? Berarti jam 30 menit ya. Berapa jam sekali sekarang teman-teman? Harusnya ini kan kalau misal multi 1 sentinya itu 1/2 jam ya. Berarti logika sederhananya 1 jam, 1/2 jam juga kan. Tapi sekarang yang terbaru berapa kali? Kan nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Nggak boleh sering-sering dilakukannya. Oke, 15. 15 perhitungannya kenapa 15? 15 itu logika sederhananya ini berapa? 13 berarti 4 8 lewat dong. Kan 1/2 jaman lewat keburu-buru shoot.
Fase aktif tiap 2 jam. Fase aktif tiap 2 jam ya. Fase aktif tiap 2 jam. Jadi ini kan masih aktif ya 55 cm masih aktif tiap 2 jam berarti ya. Berarti tiap 2 jam jam 13 tambah 2 15 gitu ya. Oke, kalau ada sumbernya 15 ya. Dengan catatan tiap 2 jam dikala aktif. Oke, sip. Thank you, thank you, thank you. Kemudian nomor 6. Silakan nomor 6. Nomor 6. 38 minggu dengan keluhan nyeri pembukaan lengkap 38 minggu tuh. Matur ya. 38 minggu matur. Matur. Kemudian nomor 7. 30 G1 P0 A0 umur 32 mengatakan hamil nafsu maka menurun. Lila 8 sen, 18 sentimeter. Bulu seteri 20 belum masuk PAP. Apa intervensi yang tepat? Normalnya lilanya berapa? Nah ini udah tanda-tandanya. Ini nih, udah ditandain. Lupa nggak dihilangin. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8 silahkan nomor 8. Ya kan nomor 8. Silakan nomor 8. Silakan nomor 8 teman-teman. Seorang perempuan datang ke Polihami mengeluh terlambat 1 bulan, mengatakan mual, tenggorokan kering, lelah, tidur lebih awal, pemeriksaan positif, PPT positif, tekan darah sekian, normal ya. Kolasi Magnetic Darum belum, Lina Nikra belum, TFU belum teraba dari pusat, diagnosa perawatannya. Apa kira-kira? Belum nih, belum belum ada yang mual, kering, tetes. Ayo nomor 8, 8 apa? Nomor 8. Perubahan nutrisi. Belum nutrisi. Belum. Kalau tenaga bidara kan belum ada. Nilainya belum ada PTS positif. Berarti apa itu? Yang lain teman-teman. 8 C cuma kurang apa. Dia belum cemasnya belum. Tapi ini sudah ada PPTS menunjukkan kehamilan.
Walaupun belum tentu ya. Pada tes kehamilan tuh berarti psikologi selama hamil ya perubahan. Belum sesuatu enggak. Kurang pengetahuan bisa, tapi memang tidak dikatakan secara jelas di sini. Apa sih terlambat menstruasi? Mual tenggorokan kering. Ayo ada yang lain? Mual belum terjadi. Belum terjadi perubahan nutrisi. Kurang dari mana kurang? Belum ada kok. Yo, nomor 8 D, bukan. Bukan. Kemudian B, kemungkinan B. Mengeluh terlambat menstruasi mengatakan bahwa merasa mual atau kurang kering. Lebih awal pemeriksaan. Nggak ada lain. Nggak ada lain selain B. Walaupun secara tidak tervisit pengetahuannya yang mana. Tapi di sini hanya dijelaskan. Kurang kering dan sebagainya. Kalau yang C bisa C juga karena kurang paparan informasi, biasa cemas ya. Bisa C juga antara B dan C. Coba kita lihat datanya kembali. Merasa mual, tapi ada kehamilan, berarti lebih cenderung ke C ya. Ke C dibanding ke D. Cemas aja. Dari mana datanya? Ada tenggorokan, merasa mual, terasa kering, itu biasa cemas. Manifestasi kecemasan. Baik, nomor 8. Nomor 9 sekarang. Nomor 9, pundus dari 21. 21 ditarik bulan. 21 kali 2, 42 bagi 6. Berarti udah gampang, nggak usah dihitung pakai kalkulator. Ya kan? 6. Nggak usah hitung pakai kalkulator ini mah. Kemudian nomor 10. Nomor 10. Seorang perempuan 30 datang ke poli hamil untuk memeriksa kehamilan. 18. B1 P0. Cara membeda tidak tahu cara membedakan. Yuk, berarti lebih cenderung ke A, tanda bahaya kehamilan. Oke, tanda bahaya kehamilan dari mana? Karena dia tidak tahu, khawatir apa yang kalau terjadinya apa dan lain sebagainya. Terjadi apa-apa, oh terjadinya apa? Baik, nomor 11. Nomor 11, 8 Januari 28 mengatakan hari terakhir, hari pertama hari terakhir 1 Januari. 1 Januari berarti 2023 ke nomor 2013. Gak beres iki. Soalnya gak beres. Ini harus 2024. Masa 2023 ini 2024 ya. Gak beres soal. Malum. Nah ini nih. 2024. Nggak mungkin 2013.
Ya, berakhir hari pertama, hari terakhir. Berarti HPHT tanggal 1. 1 tambah 7, 8. Ya udah, gimana lagi? 1 tambah 7 udah selesai. Jadi 8 Oktober 2004. Hitungannya cek di materi pagi yang sudah saya berikan. Materi pagi kan tadi sudah cek. Wajib paham. Sudah tadi. Kalau ini sudah ditandai nih. 12. Perempuan, anak pertama, anak kedua, pucat. Menunjukkan kunjungan anemis. Rencana masukkan pakanan warsa nasional. Ah, nah ini udah lah. Ini udah tandain. Oke, nomor 13. Nomor 13. Seorang perempuan 25 tahun G1P0 hamil 36 minggu datang ke Polihame untuk memeriksa kehamilannya. Keluhan kaki bengkak, hasil pemeriksaan, tekanan darah sekian, janin masuk PAP, edema terdapat varises, bertambah badan 28 kilo, urin positif. Apakah masalah keperawatannya? Kaki bengkak, kehamilan, berat badan, ada varises, berarti pembuluh darah balik nah nggak bener. Tanam periksa balik. Jawabannya di 13. Benarkah resiko eklamsi? Eklamsi. Resiko belum pre juga enggak. Di mana ada pre? Enggak ada. Oh, ada puri positif. Ini sudah masuk pre-eklamsi memang. Hmm? Belum ya? Belum. Emang 13/90 sudah masuk pre-eklamsi. Yo, nomor 13. Wah, kuduk, 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 kuduk. Sekarang. Yuk, teman-teman. Eklamsi bukan. Belum, belum ya. Belum eklamsi. Belum pre-eklamsi. Belum. Yang kita lihat berarti masalahnya apa? Silahkan yang mau berangkat kerja. Apakah masa keperawatan utama? Ayo lihat pemeriksaan kehamilan kaki bengkak. Keluhannya kan kaki bengkak. Kemudian ada varises. Kalau varises kaki bengkak ya udah ini nih. Tahanan periper. Kemudian nih nomor 14. Apa tindakan perawat untuk melakukan menentukan usia kehamilan pada kasus tersebut? Menentukan usia kehamilan TFU. Belum pernah. Belum udah KB apa? Kehamilan 8 bulan sejak hari kedua belum pernah menstruasi. Ya masih menyusui anaknya. Perutnya bertambah besar. Agak merasa mual pagi hari mengatakan guna pil KB. Apakah ia hamil dan hamil berapa bulan? Apakah tindakan untuk perawat untuk melakukan penentuan usia kehamilan pada usia tersebut? Level 1. Untuk menentukan usia loh ya. Usia kehamilan bukan untuk menentukan ada janin atau tidak. Leopold 1. Leopold-Leopoldnya selalu keluar semua terus. Leopold 1. Oke, nomor 15. Nah, 110. Nadi 100. Apa yang dialami oleh pasien di atas? Mengatakan kehamilan sudah 18 minum mual muntah terus menerus setiap makan. Berarti hiperemesis gravidarum.
Kemudian 16. Apa yang perlu perawat kaji untuk melengkapi data kasus tersebut? Perempuan melahirkan seorang bayi di rumah sakit dengan keluhan defekasi anoreksia, mudah cemas, lelah, tekanan darah 90, lohea rubra merah ya. Hari keempat tuh, hari keempat loh ya. Hari keempat nih, loheanya masih rubra. Berarti yang harus cek adalah ini. Kenapa? Artinya kontraksinya gimana? Jangan sampai nanti atoni uteri atoni uteri. Kemudian nomor 17. Apa pasti perubahan fisiologis pada partum? Nah, ini melahirkan pertama 7 hari. Kalau 7 hari harusnya taking in, taking hold, letting go harusnya ya. Oh, sudah letting go hari kelima. Oh dia ini bukan. Namun dia kan tadi keluhan ibu anak dan seorang adalah anak yang sudah lama tunggu namun jenis kelamin tidak sesuai harapan yaitu menginginkan anak dan perempuan. Ibu belum menginginkan kontrak dengan putranya. Oh ini postpartum blues atau depresi? Depresi ya, tidak menyukai anaknya. Depresi postpartum di sini. Kalau saya sih depresi, coba ada yang lain nggak? Belum postpartum blues. Belum depresi ya. Ayo yang lain teman-teman. Silahkan teman-teman. Postpartum blues atau postpartum blues atau ke depresi. Yo, bedanya apa sih? Postpartum blues dengan depresi. Yo, tanya yang lain teman-teman. Kalau di sini sama aja kan ya. Bentar nih. Postpartum blues berlangsung beberapa hari hingga beberapa minggu. Sering sedih tiba-tiba, merasa kewalahan, sering cemas, sering menangis, mudah tersinggung, hilang selera makan, tidak memperhatikan diri sendiri. Depresi postpartum berlangsung hingga 6 bulan. Putus asa, menangis, menarik diri, merasa tidak berharga, tidak merasa punya ikatan dengan si kecil, mengalami insomnia, tidur atau tidur berlebih, sulit berkonsentrasi, punya pikiran untuk menyakiti si kecil dan diri sendiri. Jadi yang mana itu? Dari yang mana? Kalau itu lebih dekat, lebih lebih repot depresi ya. Ayo cari lagi, eh. Kalau barusan pengertian yang saya bacakan barusan lebih cenderung ke postpartum blues sih. Kalau depresi ada lebih menyakiti.
Ya nggak apa-apa lah, nanti kita cek ulang ya. Oke, nomor 18. Ya, Taking Hall itu sudah menerima anaknya. Muda Tinggo juga sudah menerima anaknya. Kalau taking hold antara menerima dependen dan independen. Kalau yang taking in itu dependen, tergantung. Kalau yang letting go masih tergantung, tapi juga kadang sudah bisa mandiri. Tapi kalau letting go sudah bisa mandiri. Nah, itu nggak ada hubungannya. Jadi pilihannya antara D dan E. Oke, ya, nomor 18 silakan. 18. 18. Perempuan dapat melahirkan, kesulitan menyusu, menunjukkan bentuk putih payudara tidak normal, tenggelam. Nah, susu tenggelam itu yang salah siapa tuh? Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi? Ya, perawatan payudara, mengeluarkan dengan, nah ini jawabannya. B. Yang salah itu bapaknya itu, tenggelam. Yang salah bapaknya. Itu mengeluarkan puting susu dan mengenai puit, gimana ceritanya? Nomor 19. 19, silakan. 19. Yo, 19, teman-teman, silakan. Yo, 19, 19. Kondisi bonding attachment yang mempengaruhi mengingat kontak dengan bayinya dengan alasan karena jarak yang pertama dan yang lain terdekat. Jadi yang mana nih? Riwayat postpartum blue, asalnya riwayat postpartum blue. Nah, emosi, bikin emosi, bikin emosi aja tuh cewek. Oke, nomor 20. Apa faktor predisposisi gangguan psikologi postpartum pada ibu? Predisposisi, bukan presipitasi oh ya, beda. Ini sudah depresi ya, berarti suaminya nggak ada ya, kurang support keluarga, suaminya menghilang, menghilang nggak ada. Nomor 21, nomor 21. Sore hari, perubahan hari 10, sakit bawah-bawah, darah 100, meringis, skala 5 diagnosisnya. Apa itu?
Lohe rubra. Wah, salah Lohe rubra masih. Ini hari ke-10 loh. Lohanya Lohe rubra. Suhu ini infeksi ini. Infeksi hipertermi. Hipertermi ya. Hipertermi tapi juga ada rubra nih. Mana nomor 21 apakah harus tinggi dengan infeksi sepsis? Bisa. Karena dia cenderung masih rubra di sekarang. Sepsis bisa. Bisa bisa banget. Ini sudah infeksi. Kemudian, apakah pemeriksaan Pak penunjang yang dapat dilakukan menegak diagnosa? Pasti, diagnosa pasti ya. Denyut jantung, pergerakan bayi, diagnosa pasti. Yo, HPT lupa, ingin memastikan apa benar atau tidak selama mual. Diagnosa pasti ya. Di program kuliah belum. Mengukur yang benar, ya pemeriksaan USG lah. Nggak bisa ditanya itu. Oke, nomor 23. HPHT-nya 11. 11 sama 7. 7. 7. Oke. Jadi yang ada 7-nya apa? 17 ya. Berarti 23. 23. 23. 23 apa 23? Taksiran persalinannya tambah berapa? Tambah 7 tambah 11 tambah 7 18. Dapat yang 18 cuman ini ya. 18 September ya udah. Oke. 24. Apa masa utama yang merupakan terjadi usia kehamilan di atas? Oh itu G1P0 lakukan kunjungan ulang kehamilan HPHT-nya tanggal 11 September. Kesulitan atau perusahaan pada saat tidur dari bagian belakang. Berarti gangguannya nyaman nyaman aja. Ini mah nyaman aja di punggung. Nyaman aja. Nomor 25. Nomor 25. Sama ya. Berarti hulu kram. BB15. Barisan. Wah, 2000 Juni. Namanya pas 2010 Juni. 11. Dia kesehatan. Silakan nomor 23 teman-teman.
KW. Silakan, teman-teman. Pendidikan kesehatan. Ya, good. Silakan nomor 25, teman-teman. 2E. Tidur miring. Kram absen pada pendidikan kesehatan susah tidur. Oh iya, boleh, boleh. Silakan nomor 26. Nomor 26, silakan. Silakan nomor 26, teman-teman. Kehamilan 2 bulan mulai sesak, meningkat selama bulan terakhir. Kemudian RR-nya 24 masih normal, suhunya 36 masih normal, nadi normal, tekanan darah normal, murmur, DJJ, murmur sitip, murmur, murmur sitip berarti kelebihan cairan. Kemudian Eho menderita MS, aktivitas harian dibantu perawat suami, nyaman, kena istirahat, intervensi yang tidak tepat pada pasien tersebut. Yo, apa teman-teman? Nomor 26, 26, 25, 26, 26 kan? 26. Pulangkan ya. Kenapa dipulangin? Ini bayinya nih, bayinya gimana? Bayi 30 minggu, tidak ganda murmur, DJJ 150 normal, aktivitas. Pasien merasa nyaman dengan istirahat. Oh, yang tidak tepat. Benar sekali. Hmm. Nomor 27, silahkan. Tindakan perawat yang dilakukan terhadap pasien tersebut. 27. Seorang obseti melakukan kunjungan poliklinik, pemeriksaan mengeluh bengkak. Hasil sekian, naikkan BB per bulannya kurang. Si urin positif, tindakan keperawatan yang dilakukan oleh pasien tersebut. Mengeluh adanya bengkak, bengkaknya ada, bengkak. Kan nomor 27, 27. Ah, ya udah. Urin positifnya ini, urin positifnya.
Enggak, enggak. Oke, nomor 28. Nomor 28, kehamilan janin dalam kandungan dan sejahtera dengan melakukan ANS secara teratur sesuai jadwal. Maka diharapkan dapat secara rutin memantau jalan ibu dan janin. Manakah keadaan yang subjektif dapat menilai kesejahteraan janin? Subjektif, subjektif loh ya, kesejahteraan janin. Yang subjektif kan berdasarkan si ibu. Nah, kalau kening bisa lihat baca, bisa kita lihat perubahan warnanya. Kalau pergerakannya si ibu sendiri subjektif. 29. 29. April pemeriksaan fisik menangkap asuhan perawatan fokus utamanya ya. Fokus utamanya pada saat itu kunjungan ke puskesmas berarti adaptasi kehamilan ya. Nomor 29 ada nomor 29 belum ada yang jawab. Nomor 29, nomor 29 ini. Kemudian nomor 30, 27, 3 bulan, tidak haid menganggap dirinya hamil, riwayat tidak teratur setelah menggunakan alat kontrasepsi pil. Memastikan adanya kehamilan melalui pemeriksaan fisik, fisik loh ya. Fisik, pemeriksaan fisik, balut teman bisa, DJJ bisa, fisik loh ya. Perganjian menopor Leopold 2, Leopold 1 juga bisa. Barisan kue kening, gerakan janin, menopor Leopold, berdasarkan gerakan janin yang dirasakan ibu. Semuanya juga fisik kok. Balut temen, balut temen, balut temen itu ya ada cairan, cairan. Memastikan ada kehamilan pada pasien melalui pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ya memang balut teman pemeriksaan fisik. Karena pemeriksaan fisik juga bisa pakai ASI tes, balut teman juga bisa ASI tes. Balut teman itu nanti diraba di kiri perjalanan ke ujung rasa. Fisik ini fisik, Leopold kebidanan. Berarti yang bukan kebidanan berarti ya, yang bukan kebidanan tapi kehamilan itu. Baik, dari 1 sampai 30 benar berapa? Sisanya silahkan dikerjakan ya. Sisanya dikerjakan 1 sampai 30 benar berapa? 24. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.